Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah merupakan satu nikmat yang besar. Saya dijemput Al-Quran dalam rangka menghadiahkan bacaan Quran kepada Karim, guru kita, guru besar kita, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Habib, Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafidh. Ini satu kebanggaan bagi kita yang insya Allah dengan kita menghadiahkan apa yang kita baca kepada beliau, manfaat buat beliau, tapi sangat manfaat buat kita sekalian. Karena insya Allah keberkahan-keberkahannya akan Allah kembalikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di samping saya juga banyak orang-orang yang hadir di antara santri-santri saya dan juga ada tamu-tamu yang ikut dalam rangka tahlil ini, yang mudah-mudahan mereka jamaah saya ini mendapatkan keberkahan juga. Alhamdulillah kalau kita bercerita tentang beliau, Masya Allah, meninggalnya beliau ini ada sulmatun la tusad. Satu hal yang dalam agama yang sangat dipentingkan, dan dengan beliau meninggal, wafatnya beliau, tidak ada yang boleh menambalnya, karena beliau Masya Allah al-alim, al-alamah, mufti, dan merupakan marjiknya mafati. Bukan hanya mufti, tapi tempat kembalinya semua mufti-mufti dari beliau ini. Masya Allah al-alim, al-alamah. Tapi sudah sebut oleh Ustaz Ali tadi, beliau seorang alim yang penuh dengan ketawaduan. Tawaduknya beliau boleh kita saksikan. Yang pertama, tawaduknya beliau tuh setiap lepas maghrib beliau mengajar di Rubat Rim. Dan beliau mengajar Rubat Rim ini, beliau ulama besar, al-alim, al-alama, lautan ilmu. Tapi beliau mengajarnya kitab Fathul Qorib. Tidak enggan beliau untuk mengajar kitab kecil. Memang itulah salah satu kekaguman saya kepada ulama Latrim. Ulama Latrim ini, Masya Allah, ulama-ulama yang sangat tawadu, yang mereka tidak merasa bergengsi untuk mengajar kitab-kitab kecil. Seperti guru kita Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau Masya Allah Sultan Ilm. Tapi beliau setiap pagi subuh mengajarkan kitab Jurumiyah. Sehingga saya salah satu muridnya dalam kitab Jurumiyah beliau. Ini ketawaduan beliau yang belum Masya Allah nahunya bahar, tapi tidak merasa sungkan-sungkan untuk mengajarkan seperti kitab Jurumiyah. Dan juga Masya Allah ya seperti siapa sekarang yang kita acara ini yaitu Habib Ali Masyhur. Beliau mufti kabir, marjiknya para mufti, tapi beliau di Rubat mengajarkan kitab Fathul Qorib. Ini Masya Allah yang saya kagumkan. Biasanya kebiasaannya orang-orang besar yang merasa besar, merasa rendah diri kalau mengajar kitab kecil. Ini itu Minhaj, Fathul Mu'in, Tuhfah. Tapi beliau Masya Allah ini tawaduknya beliau. Sehingga kita buktikan tawaduknya beliau bagaimana. Lihat oleh kita ketawaduannya beliau. Ya bagaimana orang-orang memuliakan Masya Allah. Ketika wafatnya pun Masya Allah dimuliakan orang. Ini janji Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah muliakan. Kita lihat sekarang bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Ketika hidupnya orang-orang semua memuliakannya dan menghargainya, menghormatinya, sangat menghormati. Kemudian setelah wafatnya pun beliau bagaimana orang menghormatinya dan mengagungkannya. Ini satu bukti dalil yang nyata yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul orang yang mutawadhi lillah. Bukan mutawadhi tasannu'an, bukan. Tapi mutawadhi lillah. Makanya kita dengan melaksanakan acara ini mudah-mudahan walaupun setetes Allah mengembalikan kepada kita keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Ketawaduan yang Allah berikan kepada beliau, ilmu yang sama beliau, mudah Allah kembalikan kepada kita walaupun cuma setetes kita, sangat berkah dan manfaat. Karena saya yakin beliau Masya Allah yang sudah diceritakan panjang oleh Ustaz Yakin Ali yang Masya Allah yang tidak perlu saya ulang lagi.
karena saya itu menyaksikan beliau tentang mujahadahnya, dan saya sering duduk dengan beliau, satu ketika di Rubat, dan yang kedua itu setiap malam Jumat, karena setiap malam Jumat kita baca maulid, yaitu Simtudurar, yang memimpinnya adalah beliau. Yang memimpin baca maulid adalah Al-Habib Ali Masyhur. Kemudian yang membawa tausiahnya setelah baca maulid yaitu Sultan Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatili. Itu terus berdampingan, Masya Allah. Antara Habib Salim dan Habib Ali Masyhur ini dua orang yang sudah dipisahkan. Setiap acara beliau berada di luar, Masya Allah. Habib Salim yang terkenal mujahadahnya, Habib Ali Masyhur terkenal mujahadahnya. Ini dua orang yang Masya Allah kita kagumi semuanya. Yang mudah-mudahan kita semua sebagai pencintanya, walaupun kita tidak seperti beliau, ilmunya tidak seperti beliau, tawaddunya tidak seperti beliau, istiqomahnya tidak seperti beliau, tapi tetap kita harapan mudah-mudahan dengan modal cinta kita pada beliau-beliau, Allah kumpulkan kita dan beliau semua, sehingga kita di akhirat berjumpa dengan beliau dan beliau bisa membawa kita kepada hadrah, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Karena itulah wasilah kita, itulah jembatan kita, itulah guru kita, itu sanad kita. Ya, karena akan membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini Habib Ali Masyhur ini Masya Allah dalam ilmu falaknya terkenal. Tapi saya salut dan saya merasa kagum dengan ulama-ulama cerim yang mereka itu ilmu falaknya hebat. Kemudian Habib Salim juga ilmu falaknya hebat. Tapi beliau tetap dalam menentukan bulan Ramadan tidak kembali kepada ilmu falak beliau, tapi kembali kepada keputusan pemerintah. Ini ketawaduan. Sebab kadang-kadang sebagian ulama mereka bersikeras dengan ilmunya, sehingga tidak mau ikut pemerintah. Sudah, saya ikut sendiri aja, tidak. Tapi beliau dengan ilmu yang tinggi tetap mengajak masyarakat untuk bersatu, ikut kepada keputusan pemerintah dalam menentukan bulan Ramadan. Ya, ini yang saya ambil contoh sangat dari beliau. Tidak seperti yang saya temukan di daerah saya di Banten ini. Memang kalau di Banten kan di tempat saya ini kadang-kadang ini Ramadan ini pemerintah Ramadan belakangan, tapi ada kiai yang duluan Ramadannya. Nah, karena mereka sudah punya ilmu hisabnya. Nah, sehingga sebagian kampung sudah Ramadan, tapi pemerintah belum Ramadan. Sebagian kampung sudah Idul Fitri, tapi pemerintah belum Idul Fitri. Kenapa? Karena ikut kiai dengan ilmunya. Tapi saya tidak begitu. Saya mencontoh kepada Habib Ali Masyhur, mencontoh kepada Habib Salim Syatili, yang beliau walaupun ahli dalam bidang falak, tapi beliau tidak mengikuti diri sendiri, akan tetapi itu persatuan berkiblat kepada keputusan pemerintah. Ini Masya Allah tawadu. Ini sifat yang susah untuk seorang kiai, untuk seorang ulama susah. Nah, makanya kalau kita lihat disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa perkara yang di antara perkara yang membuat orang itu ujub dan sombong di antara adalah ilmu. Kadang-kadang orang itu ilmunya tinggi, kadang-kadang bertambah kesombongannya. Makanya pernah saya dengar satu cerita, katanya ada seorang ulama berjumpa dengan iblis. Dan iblis itu membawa dua wadah. Dia pikul dua wadah tersebut. Ulama itu nanya, ya iblis katanya, yang kamu bawa itu apa? Wadah apa yang kau bawa? Dia bilang, iblis mengatakan, dua wadah yang aku bawa ini adalah yang pertama adalah sombong, yang satu lagi adalah dengki. Satu sombong, satu dengki. Terus kata ulama tersebut, mau bawa kemana oleh kamu? Dia bilang, mau saya jual kepada orang-orang. Akhirnya ulama bertanya, siapa yang mau beli sewadah sombong dan sekarung ujub dan dengki? Iblis menjawab, yang akan membeli adalah para ulama. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa ulama ini terserang dengan penyakit dengki dan penyakit sombong. Tapi saya temukan ulama-ulama Hadramaut, Masya Allah, bersih dari sifat tersebut. Terlihat oleh kita dalam akhlaknya. Maka ya bahkan satu keuntungan besar
bagi orang-orang yang sudah mau berjumpa duduk dengan para ulama-ulama di Hadramaut, yang mereka itu Masya Allah memancarkan sinar ketawaduan, menyampaikan sinar ridha, sudul minnah, tidak ada dengki, tidak ada apa. Makanya mudah-mudahan rahimahumullah, mudah-mudahan kita semua yang melakukan tahlil ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang Allah berikan pada beliau dikembalikan kepada kita semua. Insya Allah kita semua tidak akan rugi dan tidak akan ini kalau kita mencintai dengan hati kita, maka cinta kita akan membawa kita untuk berjumpa dengan beliau. Memang dengan meninggalnya beliau ini musibah buat kita, musibah besar buat kita, karena kita kehilangan untuk bertanya, kehilangan untuk memandang, yang mana memandangnya merupakan ibadah. Kehilangan ini musibah besar buat yang hidup, tapi nikmat besar buat beliau. Wafatnya beliau ini nikmat besar buat beliau. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Apa yang Allah siapkan di sisinya lebih baik untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini musibah buat kita. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang besar buat kita. Sedih kita dengan meninggalnya beliau. Rasul mengatakan man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Kalau orang tidak sedih dengan meninggal seorang alim, maka dia munafik namanya. Kita sedih dengan meninggalnya beliau. Walaupun beliau senang dengan meninggalnya, karena beliau senang sudah meninggalkan dunia yang sudah banyak susahnya, dunia yang banyak musibahnya, kembali kepada dunia yang alam yang lebih sempurna, alam barzakh, dan beliau menemukan amal beliau yang saleh. Masya Allah, itulah yang menyenangkan buat beliau. Tapi kita yang ditinggalkan bersedih. Maka kita tidak henti terus mendoakan untuk beliau, mengirim Al-Fatihah kepada beliau setiap lepas sholat, ataupun dalam waktu-waktu yang lain, agar terus keberkahan-keberkahan yang Allah berikan beliau itu dikembalikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin ya sampaikan karena sudah saya cukup tadi dikatakan oleh siapa, disampaikan oleh Ustaz Ali yang begitu panjang, dan saya sedikit mengulas tentang masalah Habib Ali masyhur. Masya Allah, beliau adalah figur manusia yang sangat patut untuk kita contoh dalam mujahadahnya, akhlaknya, ilmunya, dan sebagainya. Masya Allah, manusia yang istimewa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.